Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelas AKP 3B, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi siklus penjualan. Yang pertama ada pengertian siklus penjualan. Siklus penjualan adalah urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur penagihan, dan pencatatan penjualan. Penjualan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua dalam pelaksanaannya, yaitu pertama, penjualan secara tunai, yang kedua, penjualan secara kredit. Yang mana penjualan tunai yaitu penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer secara pembayaran langsung dengan menggunakan uang tunai. Sedangkan penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus atau tidak langsung tunai. Selanjutnya ada prosedur penjualan tunai. Yang pertama prosedur order penjualan, yang kedua ada prosedur penerimaan kas, yang ketiga ada prosedur penyerahan barang, yang keempat ada prosedur pencatatan penjualan, yang kelima ada prosedur penyetoran kas ke bank, yang keenam ada prosedur pencatatan penerimaan kas, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai. Yang pertama ada faktur penjualan, yang kedua ada pita register kas atau PRK, yang ketiga credit card sales slip, yang keempat bill of lading, yang kelima faktur penjualan COD, yang keenam bukti setoran bank, dan yang ketujuh rekap harga pokok. Selanjutnya ada prosedur penjualan kredit. Yang pertama ada prosedur permintaan informasi barang, yang kedua ada prosedur penerimaan pesanan penjualan atau order penjualan, yang ketiga ada prosedur persetujuan kredit, yang keempat ada prosedur pengambilan barang atau persediaan, yang kelima ada prosedur pembuatan faktur penjualan, yang keenam ada prosedur pengiriman barang, dan yang terakhir ada prosedur penagihan. Selanjutnya dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit yaitu yang pertama ada penawaran harga atau PH, yang kedua order from atau OF, yang ketiga purchase order atau PO, yang keempat ada memo, yang kelima surat pengantar supplier atau SPS, yang keenam berita acara penerima, yang ketujuh delivery order atau surat pengantar atau surat jalan, yang kedelapan surat perintah atau permintaan pengeluaran barang atau SPB. Yang kesembilan ada invoice atau faktur, dan yang terakhir ke-10 ada kwitansi. Di sini dapat dilihat flowchart siklus penjualan tunai. Pada bagian customer melakukan order barang yang dikirim ke bagian penjualan, lalu mendapatkan bukti pembelian. Setelah diproses, customer akan mendapatkan kiriman barang dari bagian pengiriman. Selanjutnya barang yang diterima lalu dicek apakah sama dengan bukti pembelian. Jika cocok, customer menandatangani dan mengembalikan surat jalan dan bukti pembelian ke bagian pengiriman. Selanjutnya bagian penjualan. Setelah menerima order barang dari customer, bagian penjualan membuat bukti pembelian yang dirangkap 3. Lembar pertama untuk customer, lembar kedua untuk bagian gudang, dan lembar ketiga untuk bagian keuangan. Dari bukti pembelian tersebut, bagian penjualan membuat surat jalan yang dirangkap 3, lembar pertama dan kedua untuk bagian pengiriman dan lembar ketiga untuk bagian gudang. Dari bukti pembelian 1 dan 2 yang diterima dari bagian pengiriman, lalu dibuat laporan penjualan rangkap 2, lembar pertama sebagai arsip dan lembar kedua dikirim ke pimpinan. Pada bagian gudang, dari bukti pembelian yang diterima dari bagian penjualan, bagian gudang menyiapkan barang yang diorder. Barang tersebut dikirim ke bagian pengiriman. Bagian gudang juga menerima surat jalan dari bagian penjualan sebagai arsip. Selanjutnya bagian pengiriman. Setelah menerima barang dari bagian gudang dan surat jalan dari bagian penjualan, lalu barang dikirim bersama surat jalan tersebut ke customer. Bukti pembelian dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh customer diberikan ke bagian penjualan. Bagian keuangan menerima bukti pembelian dari bagian penjualan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang dirangkap 2. Yang pertama diberikan ke pimpinan dan lembar kedua untuk arsip. Selanjutnya pimpinan menerima laporan keuangan dari bagian keuangan dan laporan penjualan dari bagian penjualan sebagai arsip.
Selanjutnya ada penjualan secara kredit. Pada bagian customer melakukan order barang yang dikirim ke bagian penjualan, lalu mendapatkan bukti pembelian. Setelah diproses, customer akan mendapatkan kiriman barang dari bagian pengiriman. Barang yang diterima lalu dicek apakah sama dengan faktur pembelian. Jika cocok, customer menandatangani dan mengembalikan surat jalan dan faktur pembelian ke bagian pengiriman. Bagian penjualan. Setelah menerima order barang dari customer, bagian penjualan membuat faktur pembelian yang dirangkap 3. Lembar pertama untuk customer, lembar kedua untuk bagian gudang, dan lembar ketiga untuk bagian keuangan. Dari faktur pembelian tersebut, bagian penjualan membuat surat jalan yang dirangkap 3. Lembar pertama dan kedua untuk bagian pengiriman, dan lembar ketiga untuk bagian gudang. Dari faktur pembelian 1 dan 2 yang diterima dari bagian pengiriman, lalu dibuat laporan penjualan rangkap 2. Lembar pertama sebagai arsip dan lembar kedua dikirim ke pimpinan. Bagian gudang. Dari faktur pembelian yang diterima dari bagian penjualan, bagian gudang menyiapkan barang yang diorder. Barang tersebut dikirim ke bagian pengiriman, bagian gudang juga menerima surat jalan dari bagian penjualan sebagai arsip. Selanjutnya bagian pengiriman. Setelah menerima barang dari bagian gudang dan surat jalan dari bagian penjualan, lalu barang dikirim bersama surat jalan tersebut ke customer. Faktur pembelian dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh customer diberikan ke bagian penjualan. Selanjutnya bagian keuangan, menerima faktur pembelian dari bagian penjualan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang dirangkap 2. Yang pertama diberikan ke pimpinan dan lembar kedua untuk arsip. Pimpinan. Pimpinan menerima laporan keuangan dari bagian keuangan dan laporan penjualan dari bagian penjualan sebagai arsip. Terima kasih. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.